Bapak, kita lanjutkan, ada gangguan teknis. Jadi ketika banyak peringatan Maulid Nabi, sejatinya sebenarnya kita dituntut untuk lebih banyak meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah dari berbagai segi. Jadi Rasulullah itu sukses dunia, sukses akhirat. Saya yakin kita semua menginginkan untuk bisa sukses dunia dan sukses akhirat. Dari segi dunia, Rasulullah itu kaya raya. Rasulullah usia 25 tahun menikah itu sudah menjadi miliarder. Beliau nikah dan kita semuanya diajarkan, meskipun beliau memerintahkan untuk ketika menikah dan para wanita itu sebagaimana sabda beliau, khairun nisa man aisahunna shadaqan. Sebaik-baik wanita itu yang ketika minta mas kawin mahar itu yang paling ringan, paling sedikit, tidak memberatkan calon suaminya. Tetapi beliau sendiri memberikan contoh ketika menikah, beliau bisa memberikan mas kawin itu luar biasa. Dalam riwayat itu 75 ekor unta, riwayat yang lain 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta, 1 ekor unta 30 juta, itu beliau berarti memberikan mas kawin sekitar 3 miliar. 3 miliar. Dan ini uang beliau sendiri, bukan dari orang tua. Kalau kita bandingkan dengan zaman ini, insya Allah tidak ada di antara orang yang nikah dengan mas kawin seperti itu. Mungkin para sultan dan itu memberikan mas kawin, tapi kris itu rata-rata kalaupun mewah pernikahannya di hotel macam-macam itu ya dari orang tuanya, dari keluarganya. Kita tahu Rasulullah dari ketika beliau lahir sudah tidak punya bapak, dan ketika usia 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 6 tahun, antara 5 sampai 6 itu riwayat menyebutkan berbeda-beda, ibunda beliau wafat. Jadi usia 6 tahun beliau sudah yatim piatu. Setelah itu kemudian Rasulullah bekerja keras. Rasulullah ini memang dikenal pekerja yang luar biasa. Nah, itu sampaikan dalam beberapa riwayatnya, kunnana al-ghanam ala qarori. Kami dulu itu memang menggembala kambing untuk mencari uang. Jadi Rasulullah bekerja dari kecil memang untuk membantu perekonomian pamannya Abu Thalib. Jadi Rasul ketika beliau meninggal itu, ibunya meninggal dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Gak lama setelah itu kemudian kakeknya juga meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini punya banyak anak, di antara adalah misalnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ketika melihat kondisi keluarga seperti itu, Rasulullah tidak berpangku tangan. Beliau kemudian bekerja keras, di antara adalah dengan menggembala kambing itu. Jadi jamaah rahimahullah, diakui sendiri beliau memang menggembala kambing untuk mencari uang untuk membantu perekonomian paman beliau yang mengasuhnya. Dari situ kemudian Rasulullah belajar bisnis, dan kita semuanya tahu Rasulullah kerjanya adalah berdagang bisnis, dan sampai berkembang bisnis Rasulullah tidak hanya go nasional, bahkan go internasional. Bisnis beliau dari Mekah ke Syam, Damaskus, Syria. Dan itulah yang menjadikan ketika usia 20-25 tahun itu Rasulullah seorang miliarder, sudah menjadi orang yang kaya raya. Ini juga wajib untuk kita tiru, kita contoh ya. Jadi sampai hari ini usia 25 tahun yang punya uang
puluhan miliar gitu ya, itu ya hanya bisa dihitung dengan jari, dan itu hasil uangnya sendiri, kerja sendiri gitu ya. Kita saja yang usia sudah 50, 60 itu yang paling kaya di sini berapa miliar? Hartanya nggak ada yang ngaku ya wis. Kalaupun punya nggak ngaku gitu ya. Terus memberi kepada calon istri mas kawin yang senilai harganya 3 miliar ini itu luar biasa gitu. Dulu itu ada berapa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat uang 10.000. Jujur Pak, nggak apa-apa, nanti setelah ini bisa diulang, diberikan mas kawinnya lagi dalam jumlah yang besar, insya Allah. Ini Rasulullah, ya luar biasa ya. Dan kita semuanya yakin bahwa ketika Rasulullah memberikan mas kawin 100 ekor unta 3 miliar ini, itu tidak hanya itu yang diberikan semuanya total. Kita semua yakin pasti Rasulullah masih punya banyak simpanan, kan nggak mungkin dong. Rata-rata orang memberikan mas kawin itu ya sekian persen dari total kekayaannya, ya. Belum roti buaya, petel, ya, DUD dan roti macam-macam yang lain, terus belum baju sak pengadeg, belum peralatan make up, terus peralatan mandi, terus sepatu, tas, macam-macam. Saya yakin tentu masih sangat banyak sekali gitu ya. Terus pesta itu besar sekali. Kalau di Saudi pestanya terkenal mahal sekali, dan saya pernah menghadiri waktu itu luar biasa gitu ya. Gedungnya memang gedung khusus, gedung pesta nikah gitu ya, dan mas kawinnya di sana juga memang tinggi, sehingga ketika naik taksi itu supirnya kan rata-rata masih pemuda begitu. Setiap saya tanya mesti belum nikah. Kenapa kok belum nikah sampai seusia ini? Nyari uang dulu nggak mampu gitu. Karena tuntutan di sini dari mertua itu ya besar, sehingga kami harus nabung dulu gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau ingin sukses, tirulah orang yang sukses, pasti akan sukses. Dan Rasulullah memberikan contoh dan keteladanan itu, dan ini memang perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi itu. Rasulullah adalah orang yang sukses, dan kita diminta untuk meniru mencontoh beliau dalam bidang harta dunia. Itu beliau kaya raya. Ya kita memang harus berusaha. Kalau memang dengan misalnya saat ini sudah mampu, sudah bekerja, ditingkatkan lagi gitu. Saya punya paman itu ada 5 sumber pekerjaan. Jadi satu sukses nggak cukup, kemudian buka lagi yang lain, karena kalau satu ini gulung tikar itu masih ada stok penggantinya. Ini luar biasa juga gitu. Nah, kalau panjenengan misalnya ada yang sudah jadi pegawai di sini, itu nanti tambahkan lagi, tingkatkan lagi, misalnya jualan online atau apa gitu ya. Juga ibu-ibu wanita atau istri itu memang tidak wajib bekerja, tetapi boleh untuk membantu perekonomian suami, sebagaimana istri Rasulullah Khadijah. Jadi ketika Rasul menikah itu malah tambah kaya, merger dengan istri beliau Khadijah, dan Khadijah ini terkenal konglomerat terkaya waktu itu di Makkah. Nah intinya dalam bidang dunia jangan jadi orang miskin. Dalam bidang harta kita wajib menjadi orang yang kaya semaksimal mungkin usaha. Jangan cukup dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu. Jadi saya berkali-kali menyampaikan, kalau ingin bahagia, sukses dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, itu lebih baik kaya, yang penting nggak punya hutang dan sumbernya halal. Insya Allah itu nikmat. Ya, lebih baik kaya, yang penting sumbernya halal.
makan. Insya Allah itu nikmat. Meskipun makan cuma bisa 3 kali, paginya sate, siangnya soto, malamnya rawon misalnya, itu insya Allah hidup yang nikmat itu. Itu dalam bidang dunia. Insya Allah ini yang kemudian melatar belakangi kenapa ayat 21 surat Al-Ahzab ini wajib untuk kita telaah. Ini Rasulullah sukses dunia. Lupa di beberapa riwayat itu kan ketika beliau meninggal itu beberapa riwayat menyebutkan tidak meninggalkan apa-apa kecuali baju yang dipakai oleh beliau dan sandal atau sepatu itu. Betul. Tetapi harus dipahami Rasulullah sebagai orang yang kaya raya, beliau telah banyak memberikan contoh kekayaannya tidak kendor, kekayaannya tidak mandek di rumah atau di tabungan. Kekayaannya banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dakwah, kepentingan menyebarkan Islam dan lain sebagainya. Di Rasulullah sosok yang perlu untuk menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai kelihatan tanda-tanda. Padahal Pak pembahasannya panjang ini pembahasannya membutuhkan waktu minimal 1 jam. Tapi nggak apa-apa nanti kalau sekarang suruh ini sudah cepat sekali, nggak apa-apa masih. Nanti sekitar dibaca 5 lebih 10. Ya lihat waktu antara ini dan saya. Baik, kewajiban kita kepada Rasulullah secara umum ada 7 poin. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah. Ragu saja hukumnya kafir ya, berarti menolak. Beriman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, utusan Allah. Beliau adalah Nabi terakhir misalnya. Tidak boleh ada lagi Nabi sesudah beliau. Ketika ada orang percaya bahwa ada Nabi sesudah beliau, misalnya Mirza Ghulam Ahmad, maka yang bersangkutan dihukumi kafir. Kelompok apa yang namanya? Ahmadiyah. Apalagi di Indonesia itu ada, menurut catatan Kementerian Agama itu ada 74 mulai dari zaman awal Buya Hamka sampai hari ini yang mengaku menjadi nabi akhir zaman, nabi terakhir itu ada 74. Ya meskipun semuanya akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Jangan percaya kalau ada ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Apalagi nabi perempuan di Jakarta itu ada yang ngaku jadi nabi. Lia Aminuddin itu ngaku jadi nabi. Ya dari sisi jenis kelamin saja nabi itu perempuan itu ya agak berat gitu. Tapi kalau ngimami gimana kan gitu. Terus kalau haid berhalangan itu libur seminggu, 2 minggu, terus melahirkan itu sering cuta-cuti doa kalau nabi itu perempuan gitu. Terus kalau nabi perempuan itu ya kalau ceramah begini banyak yang nggak fokus gitu. Jamaahnya nggak fokus. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tunduk patuh dan taat kepada Rasulullah. Apapun perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Terus membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa oleh beliau, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj, meskipun tidak masuk akal. Dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha cuma dalam waktu kurang dari 1 malam. Makanya banyak orang kafir Quraisy yang menyebut Rasulullah gila. Tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Rasulullah, "Bal aktsara min hadza ya Rasulullah, fa ana usaddiquka." Bahkan seandainya panjenengan cerita yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka aku akan percaya karena panjenengan tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Artinya dalam masalah yang terkait dengan hal yang gaib dan
'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu, nggak mungkin salah. Gitu. Maka kita wajib untuk membenarkan meskipun akal nggak mampu. Bahkan seandainya Rasulullah diperjalankan cuma dalam waktu 1 detik, tak, itu sangat bisa sekali karena iman kepada yang gaib itu kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangankan 1 malam, 1 detik pun sangat bisa sekali kalau Allah menghendaki seperti itu. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Rasulullah itu mencintai beliau. Ya, mencintai Rasulullah itu adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah, membenci apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai thalabul ilm, ngaji seperti ini. Kita juga wajib mencintai. Yang nggak senang ngaji maka berarti itu kalau dia mengatakan saya cinta Rasul tapi nggak senang ngaji, berarti cintanya cinta palsu, itu gombal dunia. Iya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah karena ngaji seperti ini kata Rasulullah ini adalah taman surga. Kalau panjenengan menginginkan hadir di taman surga maka hadirlah di majelis ilmu gitu. Maka yang hadir di majelis ilmu adalah insyaallah calon-calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Masih ngantuk-ngantuk gak apa-apa, pokoknya sepenting ada di majelis ilmu insyaallah calon penghuni surga. Tapi saya ngantuk aniku ya surga sing paling iso dhewe itu bisa. Masuk masjid yang dibaca doa bismillahirrahmanirrahim ya Rasulullah. Salah baca doa. Jadi itu mencintai Rasulullah ya. Rasulullah benci hal-hal yang diharapkan Allah ya kita juga wajib untuk membenci itu. Itu makna cinta. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah al-azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita wajib selalu memberikan sholawat kepada Rasulullah, bukan seperti ungkapannya orang-orang kafir ya. Orang kafir itu menyampaikan bahwa lihat aja itu ajaran Islam itu diminta untuk bersolawat kepada nabinya, berarti nabinya belum selamat. Bukan, Bapak Ibu, ini ada gelas atau botol ini ya. Kalau ini kita kan sudah penuh, kalau kita isi air lagi kan tumpah. Nah, tumpahannya itulah akan diberikan kepada kita. Apalagi Allah mengatakan, Rasul mengatakan man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa sholawat kepadaku 1 kali, aku akan bersolawat kepadanya berapa? 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat itu untuk kita sendiri. Dan pada akhirnya nanti dalam beberapa riwayat kalau kita banyak bersolawat kepada Rasul, itu nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Insya Allah nanti kita bersama beliau, bertetangga beliau dengan beliau di surga. Itu yang kita harapkan gitu ya. Tetapi sholawat untuk Rasulullah itu yang ada nas tekstual. Jadi jangan bikin-bikin sendiri atau ikut-ikutan. Karena kalau bikin sendiri ikut-ikutan kadang-kadang sampai ada yang over dalam mengkultuskan Rasulullah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bersolawat yang jelas-jelas saja, yang pasti-pasti dalilnya, seperti yang kita baca ketika kita sholat di tahiyat itu sholawat kepada Rasulullah. Kemudian membela Rasulullah ya semaksimal mungkin dengan jiwa raga. Kalau sekarang karena Rasulullah sudah meninggal, ya tidak seperti sahabat beliau. Ya kalau sekarang berarti dalam bentuk ketika Rasulullah dihina, Rasulullah dilecehkan, Islam dihina, ya kita wajib untuk membela semaksimal mungkin. Seperti waktu misalnya Rasulullah dilecehkan oleh dulu itu pemimpin majalah Bulletin Monitor itu siapa namanya Arswendo Atmowiloto itu dulu waktu itu saya masih kuliah di Jakarta dan ya alhamdulillah ikut bareng-bareng latihan melempar jumroh. Jadi kita hancurkan kantornya Monitor sampai rata dengan tanah. Ya, waktu itu Rasulullah ditempatkan nomor 11. Dia bikin bikin ini pertanyaan ke masyarakat itu angket gitu ya, siapa tokoh yang Anda kagumi yang berhak untuk jadi orang nomor 1 di dunia. 1, 2, 3 kayaknya nomor 10 itu Arswendo Atmowiloto. Nah, nomor 11 itu Rasulullah. Ya Allah, luar biasa, sungguh terlalu. Nah yang terakhir, mencontoh serta meneladani Rasulullah. Ini tadi kita sudah sampaikan itu. Bapak Ibu, mencontoh meneladani Rasulullah ini banyak hal. Yang pertama dalam aspek akidah. Ini keluarga besar kita harus wajib ini. Nomor 1, akidah ini harus steril dari STBC, syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, di rumah
jangan ada kemusyrikan gitu ya. Kalau ada teh panas-panasan monggo bisa dibawa ke sini. Saya nggak pernah dikasih yang panas-panas di sini. Saya habis sholat langsung cabut ya. Masih ada acara, ada 2 manten jam 7 dan jam 8. Steril dari syirik. Rumah nggak boleh ada kemusyrikan, nggak boleh ada raja-raja tolak bala, karena kita sudah punya tolak bala, yaitu kita bacain apa? Ayat kursi, kita bacain trikul dan lain sebagainya ya. Jadi ini alhamdulillah kalau saya yakin saya dan panjenengan sudah hampir sudah paham semua ini, tapi ini juga perlu diperhatikan, terus kepada anak cucu kita ya. Kemusyrikan ada banyak sekali fenomena. Saya pernah menyampaikan pada panjenengan ada 30 lebih bentuk-bentuk kemusyrikan di Indonesia ini, dan Indonesia ini pun pusatnya kemusyrikan, terutama di Jawa. Jawa itu pusatnya kemusyrikan di Jawa Timur, betul. Jawa Timur pusatnya termasuk di Malang. Malang pusatnya di Gunung Kawi. Baik, yang kedua yakin penuh akan adanya Allah. Kalau orang yang akidahnya kuat itu yakin bahwa Allah itu ada dan melihat, mengawasi, memantau kita, sehingga konsekuensinya melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, tunduk patuh taat kepada Allah. Meskipun tidak ada yang melihat, nggak ada satupun yang ngawasi. Kita barangkali tidak sholat di masjid subuh jamaah seperti ini, kita di rumah misalnya, kita tidak sholat subuh. Dan kalau kita sholat subuh di rumah, meskipun di kamar, meskipun gelap, kita nggak akan berani ngendit 1 rakaat. Wis kok sing nyawang kalau sing lihat sholat subuh 1 rakaat kan nggak berani toh. Kenapa? Allah melihat. Kalau kita sholat 1 rakaat berarti nggak sah. Kita berarti belum sholat. Nanti akan ada hisab, akan ada pertanggungjawaban itu. Itu artinya Allah melihat, mengawasi kita. Jadi kita ya hati-hati jangan sampai dosa dan maksiat. Meskipun nggak ada CCTV, meskipun tidak ada yang mengawasi, polisi macam-macam, kita yakin bahwa Allah melihat, mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, An-Nisa ayat 1, bahwa Allah itu melihat, mengawasi kita. Maka tolong hati-hati gitu. Meskipun nggak ada yang melihat, kita tetap sholat karena kita kerja. Kalau kita ibadah itu bukan karena manusia, tapi karena Allah gitu. Makanya ya kita tetap melakukan itu semuanya dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, dalam aspek akidah, tegar istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau ibadah, kalau kita rajin ke masjid, rajin pengajian misalnya, terus kemudian ada yang nyindir-nyindir, ada yang ngeledekin, ada yang nyinyirin gitu misalnya, sok alim, sok gitu, nggak apa-apa. Jadi prinsip kita adalah walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Dan nggak apa-apa kalau saya lebih senang dibilang sok alim daripada sok bajingan gitu. Itu mudah-mudahan panjenengan doanya tulus gitu. Ya, saya jadi alim beneran gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi terus jalan terus. Jadi kalaupun ada ini itu karena apa? Karena kita bukan karena orang. Ya, ibadah ke masjid, rajin ini, rajin itu kan karena Allah. Meskipun nggak ada yang memberikan apresiasi, nggak ada yang ngucapin memuji kita, nggak apa kan. Yang penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian kalaupun kita tidak dikenal di bumi, nggak apa. Yang penting kita dikenal di langit. Kita dikenal Allah, nggak apa. Di dunia ini nggak jadi orang terkenal, nggak apa gitu. Malah tambah enak Bapak Ibu nggak jadi orang terkenal. Kalau jangan jadi orang terkenal itu nggak bisa gerak kemana-mana ikuti paparazi. Saya misalnya ke beberapa kota-kota itu, alhamdulillah nggak ada paparazi. Coba kalau orang-orang terkenal itu kemana-mana diikuti wartawan gitu ya, kemana-mana diwawancarai. Saya kemana-mana nggak pernah saya diikuti wartawan, diwawancarai, nggak pernah, karena nggak terkenal gitu. Jadi itu. Jadi ya kita nikmati saja. Kemudian pemberani yang membela menegakkan Islam, selalu menjaga fitrah dari polusi akidah, moral, dan fikri. Ini ceritanya gini. Ketika Nabi Muhammad kecil, itu suatu kali beliau itu tertarik dengan ini rayuan anak-anak teman-teman seusia sepermainan. Muhammad, ayo lihat
di lapangan ada layar tancap gitu, misalnya gitu ya, layar tancap. Akhirnya Rasulullah ikut, tapi dijaga oleh Allah Bapak Ibu. Mulai dari beliau datang sampai layar tancap selesai diputar, Rasulullah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa melihat. Itu lagi ya, 5 atau 10 menit lagi. Ini kalau ini belum bisa sholat suruh. Kalau nanti kita sholat suruh kan pahalanya sama seperti haji dan umroh sempurna. Jadi Rasul ditidurkan oleh Allah, nggak lihat sama sekali. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, yang kita dengar itu pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Orang itu bisa jadi soleh, bisa jadi orang liberal, orang sekuler, kapitalis, tergantung apa yang dilihat, dibaca, dan ditonton itu. Maka harus dijaga, apalagi di zaman-zaman seperti ini ya. Mohon maaf, HP baik kita sendiri ataupun anak kita tolong dipantau, diawasi. Oh ini luar biasa bahayanya kalau tidak pandai-pandai untuk menjaga. Ini bisa jadi sarana untuk kebaikan. Ya. Saya kirim ini lewat HP. Saya kirim jadi seperti ini lewat HP, nggak perlu pakai bawa flash disk gitu. Kalau dulu saya bawa flash disk, tapi karena flash disk saya banyak yang akhirnya terhapus data-datanya, akhirnya saya selalu pakai HP saja gitu. Biar nanti bisa tidak mengganggu flash disk. Jadi Rasul dijaga dari husnul fikri, dari rusaknya pemikiran untuk akhirnya menjadi baik. Dari kecil Rasulullah hidup berat, yatim piatu. Ini dalam rangka untuk melahirkan SDM yang kuat, tangguh, tahan banting, siap menghadapi apapun dan seberat apapun. Ini penting Bapak Ibu ya. Tolong anak-anak kita itu jangan terlalu dimanja. Saya dan panjenengan ini yang agak sepuh-sepuh ini kan produknya didikan orang tua yang keras dulu. Jadi orang yang kuat tahan banting. Dulu panjenengan kan sekolahnya apa, naik mobil atau naik sepeda motor? Curhat itu lah. Habis semuanya curhat. Dulu kita sekolah itu jalan kaki, dan nggak mungkin jalan kaki cuma setengah kilo gitu. Ada yang sampai berapa kilo? Yo ya nggak salah. DP 6 kilo, 4 kilo gitu. Ya hampir sama dengan ketika melempar jumroh itu dari itu. Terus setiap hari kita gitu. Tapi yang ini melahirkan SDM yang kuat tangguh. Coba bandingkan dengan anak-anak sekarang kita. Setengah kilo saja suruh jalan kaki, apa mau? Tidak diantar. Ada tidak diantar mobil. Anak saya kecil itu dulu karena terpengaruh dengan temannya buat sekali antar mobil itu. Nggak apa-apa. Besoknya saya antar naik mikrolet. Cerita dia sama teman-temannya. Saya tadi naik mobil BMW. Merah, biru, muda warnanya, BMW. Jadi jangan jadi anak yang dimanja. Makan, suruh ngambil sendiri, jangan diambilkan. Nah itu. Terus kalau sudah selesai makan harus tanggung jawab apa? Nyuci. Jadi jangan dicucikan, Pak nanti pecah Pak, nggak apa-apa. Ajar Basuki mau, apalagi piringnya dia sabun, jadi jangan ingat teman-teman. Ya. Terus kalau nggak mau anak itu memecahkan piring, ya kasih aja piring plastik piring selesai. Gitu. Ini, jadi anak sekarang cuma ngomong-ngomongkan, mutungan, ngamuan, kesuan. Ya karena kita orang tuanya kayak gini gitu. Oh, di rumah sudah banyak kita masakkan macam-macam itu, nggak puas beli di luar, atau kalau sekarang nggak mau keluar dari kamar ya food gosen. Astagfirullahaladzim gitu loh. Jangan gitu ya. Ini ada anak kecil gitu. Jangan jadi anak manja. Ya, betul. Tegas kepada orang kafir dan sebagainya. Bapak Ibu, kemudian dalam aspek ibadah Rasulullah ini jangan ditanyakan lagi, nggak usah diragukan ya. Beliau adalah ahli ibadah. Sholatnya sampai sholat tahajud Rasulullah, sholat malam Rasulullah itu sampai kaki beliau bengkak pecah ngapal. Saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud. Padahal beliau calon penghuni surga. Dosa lewat yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadahnya nggak main-main. Rasulullah kalau ke masjid begini, datang paling awal, pulang paling akhir. Paling lama di masjid.
akhir pulang paling awal. Beda tipis. Itu. Jadi Rasulullah itu kalau kita ikuti 24 jam sepertinya hidupnya untuk ibadah begitu. Dari sisi faktor ibadah ya. Kalau dari sisi bisnis terus gitu. Dari sisi ngurusi umat negara, bahkan skop pimpinan Rasulullah itu kan internasional, kepala pemerintahan, kepala khalifah pemimpin dunia. Tapi luar biasa itu, ibadahnya nggak main-main. Puasa, baca Qur'annya gitu. Karena ibadah itu adalah mobilisator, motivator dan inspirator untuk semua aktivitas. Baik, dalam bidang akhlak itu Rasulullah dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, engkau itu benar-benar berakhlak yang mulia. Ini ada beberapa contoh yang saya tulis di sini. Akhlak Rasulullah luar biasa. Berbudi luhur, sidik, benar, jujur, amanah, dapat dipercaya, nggak pernah khianat. Beliau pemaaf, menghormati orang lain, sopan, santun, tutur kata, sikap. Dan ini tidak harus profesor doktor. Saya sering melihat, naudzubillah, mestinya kan orang itu kalau semakin tinggi gelarnya itu ya akhlaknya baik, tapi justru malah tambah muncul kesombongannya, ya, muncul sikap-sikap arogannya. Makanya tingginya gelar, banyaknya jabatan itu tidak berbanding lurus dengan etika dan akhlak. Rasulullah tidak mengenyam S3, tapi satu-satunya manusia di dunianya mendapatkan gelar Al-Amin, Rasulullah. Dan yang menggelari tidak hanya para sahabat sesama muslim, bahkan non-muslim pun menggelari dengan gelar seperti ini. Rasulullah penyayang, suka mengalah, gitu. Ahli bersyukur, sabar yang sempurna, nggak pernah marah, nggak pernah emosi. Masya Allah, ini yang harus kita contoh waktu. Rasul nggak pernah marah. Kalaupun dimasakin oleh istrinya, kemudian nggak enak, nggak pernah marah. Bagaimana sikap Rasulullah? Kelihatan kalau enak itu makannya banyak, tapi kalau menurut beliau tidak enak itu makannya tidak begitu sebanyak yang ketika makan yang enak. Terus nggak ada komen apa-apa. Ini para suami tolong ya, ini jadi suami yang sabar, ngomelan. Dalam bidang akhlak itu yang paling utama kepada keluarga, suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, ojo nyacatan dan ojo ojo nyacatan, ojo ini harus disensor, tapi ya memang ini penting Bapak Ibu. Kita itu kan nyuacatan. Benar dicacat, salah ya dicacat, apik dicacat, apa maneh nyuacatan. Menurutku ditambah sambut kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dijelekin orang itu disambut dengan baik, dibalas dengan kebaikan. Ini ajaran Rasulullah Bapak Ibu. Kok enak Pak? Ya begitulah ajaran Islam. Kalau kita ini kan alhamdulillah kan orang baik ya. Kalau dijelekin orang, kemudian kita balas, berarti kita sama-sama jelek. Loh iya loh, itu ujian loh ya. Kalau kita meladeni orang jelek yang menjelekin kita, berarti kita sama-sama jelek. Nah kalau dijelekin orang bagaimana Pak? Serahkan kepada Allah. Allah yang nanti akan membalas. Kalau kita jelekin orang, kita balas, kita ladeni sampai 7 tahun nggak akan berhasil, nggak akan selesai, terus gitu. Maka harus diputus di situ. Mata rantai balas kejelekan orang itu bukan kita. Baik, dermawan, suka menolong, memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi, tidak pernah mendolimi dan menyakiti siapapun. Kemudian dalam aspek intelektual, Rasulullah cerdas dan pandai. Ya, ini banyak sekali yang membuktikan meskipun beliau tidak ubian, nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tapi beliau adalah orang yang cerdas dan pandai. Ini kalau saya sampaikan ini nanti sampai jam 10 selesai. Beliau umi memang sengaja dibuat oleh Allah tidak bisa baca, tidak bisa menulis.
biar tidak dianggap nanti yang bikin Al-Quran itu, yang nulis Al-Quran adalah Muhammad, tapi dari Allah. Nah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu tidak berarti bodoh Bapak Ibu. Sekarang itu banyak orang yang pinter baca, pinter nulis tapi meskipun profesor doktor. Ki Joko Budil pernah membuktikan, kan saya sampaikan pada jenengan kan, beliau didatangi oleh profesor doktor, dosen di universitas ternama di Jakarta. Itu minta advis, minta penyelesaian masalah, kemudian beliau Ki Joko Budil ke kamarnya, komat kamit, lalu kemudian ini air sudah saya asma'i, berapa maharnya Ki, gitu, 1 miliar, lalu dia dibayar transfer. Jadi kata Ki Joko Budil sebenarnya yang lebih bodoh siapa gitu. Profesor, doktor tapi bodoh, itu banyak sekali. Kemudian dalam bidang aspek jasmani fisik, Bapak Ibu, Rasulullah nggak pernah sakit kecuali 2 kali. Yang pertama ketika beliau diganggu orang Majusi, yang kedua ketika sakit, ketika akan mau wafat, meninggal itu. Nah ini harus dicontoh ya. Jangan sakit, jangan bikin sakit. Makan minum yang sehat, halal, thayyibah. Oh senengan menjes, menjes. Gorengan ikat karu-karuan kayak itu gitu. Hilang yang kolesterol gitu. Kembali hidup seperti bapak ibu kita dulu gitu. Balik ke polo pendem gitu. Kalaupun apa-apa direbus gitu. Beli apa rebusan saja itu insya Allah aman gitu. Ya ini beliau ya makannya standar aja. Kalau benar-benar lapar kalau makan belum kenyang, tidak meniup makanan minuman. Kita sekarang itu kan selalu magic jar, sehingga makan itu tiup, minum tiup gitu loh. Kita masukkan racun lagi ke dalam makanan minuman, itu nggak sehat gitu. Itu sekedar contoh, ini disampaikan Rasulullah gitu. Kemudian aspek ekonomi finansial, tadi Rasul dalam bekerja keras itu sudah saya sampaikan di depan ya. Tetapi jangan lupa zakat, infak, sedekah. Terus ini loh, memanage keuangan dengan baik. Jangan sampai besar-pasak daripada tiang. Sukses rumah tangga dari bidang ekonomi itu kalau kita nggak punya utang, itu sukses. Dan insya Allah kita semuanya begitu. Jadi insya Allah wajah nggak punya utang semuanya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Harus kita perjuangkan. Ya, bagaimana agar tidak punya utang? Gampang. Ya jangan utang. Caranya bagaimana Pak agar kita nggak punya utang? Ojo utang. Beres. Lalu bagaimana kan tidak utang? Ya jangan neko-neko. Nah sekarang itu banyak orang neko-neko, nggak punya ini, kemudian ditawari ini. Saya itu Pak berkali-kali ditawari, Pak beliau ini loh tak utangi dari koperasi. Lah koperasinya koperasi riba. Memang dia cari uang dengan cara itu. Utang lo Pak ada uang untuk beli mobil, beli ini enggak. Saya prinsipnya gitu, lebih baik kaya yang penting nggak punya utang dan sumbernya halal. Itu nikmat prinsipnya. Iya, jadi ini jangan sampai kita pasang daripada tiang kelihatan kaya padahal sebenarnya miskin macam-macam dan sebagainya. Gitu. Dari segi perbandingan Bapak Ibu ini saya singkat saja, Rasul itu sederhana dalam hidupnya. Tadi saya nyatakan kaya, tapi ketika wafat tidak meninggalkan kecuali baju dan sandal yang dipakai. Padahal beliau adalah pemimpin negara, pemimpin umat, kaya raya. Bahkan pernah ditawari emas benar sebesar gunung Uhud, ditolak. Harta seribu orang lupa lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. La tulikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Adil dalam sikap dan memperlakukan hukum walaupun kepada anak sendiri. Lausar Fatimah al-Qatok yadaya. Seandainya Fatimah mencuri, adil akan memotong kedua tangannya. Manusia sempurna Bapak Ibu, Masya Allah, suami teladan, ayah yang bijak, anak yang soleh, murabi pendidik sukses, ekonom handal, politikus yang baik, ahli militer, ahli sosial, sosiolog, antropolog, konsultan semua bidang, pemimpin yang agung, kepala negara dan sebagainya. Ini luar biasa. Kalaupun kita nggak bisa semua itu, ya kita ambil yang bisa saja. Jadilah suami teladan untuk istri atau anak, ayah yang baik, anak yang soleh, pendidik yang sukses macam-macam ini. Terus membina umat di semua strata masyarakat, mengamalkan merealisasikan Islam di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, perundang-undangan, pendidikan, informatika dan lain sebagainya. Memakmurkan masjid, menjadikan sebagai Islamic Center, menguatkan ukhuwah Islamiyah, menyatukan masyarakat, muhajirin, ansor, aus, khosor dan sebagainya. Kita pun juga begitu ya, sesama Islam, saling
tukaran pelajar, proaktif dakwah, terus memperhatikan umatnya, terutama kaum wanita, duafa, fakir miskin, terlantar dan sebagainya. Nah ini secara global Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, ketika banyak sekali di mana-mana peringatan Maulid Nabi, intinya adalah ayo kita tiru, kita contoh bagaimana Rasulullah dalam bidang dunia, dalam bidang akhirat, dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak. Jadi yang harus kita tiru sehari-hari sehingga nanti kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi bertetangga dengan Rasulullah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.